Halo, gue Lulu Helena dan balik lagi di Asumsi Daily. Jadi di sekitar gue lagi banyak banget nih obrolan soal vaksin. Karena pada tanggal 13 Januari nanti, Presiden Jokowi bakal jadi orang pertama yang disuntik vaksin tersebut. Nah, ini juga artinya vaksin massal akan segera tiba. Untuk memaksimalkan efek vaksin tersebut, maka pemerintah akan kembali melakukan PSBB ketat di seluruh Indonesia yang dilakukan selama 11 sampai 25 Januari nanti. Dan vaksin ini juga menuai pro dan kontra. Jadi kalau orang-orang yang pro itu, mereka yakin banget kalau pemerintah bakal menggunakan vaksin ini secara hati-hati, dan mereka juga mungkin kayak kita semua, mereka ini pengen cepat-cepat keluar kali ya dari pandemi ini. Nah, kalau yang kontra ini sih karena adanya uji klinis yang belum selesai. Contohnya, belum ada sertifikasi halal dari lembaga agama ataupun belum ada izin penggunaan darurat dari BPOM. Selain itu, vaksin Sinovac yang udah didistribusikan ke daerah-daerah ini sebenarnya belum tahu apakah benar-benar teruji efektif bermanfaat dalam tubuh seseorang. Tapi untuk masalah tahapan uji klinis vaksin, pemerintah udah benar-benar menjamin bahwa udah sesuai nih sama prosedur yang ditetapkan oleh para ahli. Tapi kenapa ya, kok harus buru-buru sih? Karena itu tidak boleh terburu-buru. Nah, jadi saya bilang janganlah terlalu membuat suasana menjadi bertambah tidak pasti, karena kita seakan-akan membuat itu menjadi pasti, padahal hasil evaluasi studi ini belum berjalan. Terus apa ya pendapat masyarakat sebenarnya tentang hal vaksin ini? Saya adalah orang yang pro terhadap vaksin karena di beberapa kasus pandemi hanya berakhir setelah vaksinasi dilakukan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah faktor keamanan. Khusus case-nya COVID ini enggak sih, aku belum mau segera divaksin sih. Aku lebih pengen itu semua harus fix dulu, karena kan ini juga belum lama gitu vaksinnya, kan kayak agak buru-buru gitu sih. Jadi belum dulu sampai emang benar-benar fix. Apalagi rencananya pemerintah akan menggunakan 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta warga negara Indonesia, di mana angka tersebut setara dengan 70% dari warga Indonesia. Artinya bakal terbentuk herd immunity atau kekebalan tubuh. Terus vaksin yang akan dipakai nih dari mana aja sih? Jadi bakal ada 7 produsen vaksin COVID-19. Yang pertama ada PT Bio Farma, ada Sinovac, dan ada AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinopharm. Dan keputusan tentang 7 produsen ini sudah tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan juga. Rencananya program vaksinasi massal bakal dijalankan selama 12 bulan. Jadi dari Januari 2021 sampai Februari tahun depan. Program vaksinasi massal ini akan dibagi menjadi 6 kelompok. Dan gimana sih sebenarnya teknis vaksinasinya? Secara umum, vaksin ini akan disuntikan sebanyak 2 kali dengan jarak 14 sampai 28 hari dengan dosis 0,3 sampai 0,5 ml. Untuk vaksin Sinovac sendiri ini akan disuntikan sebanyak 2 kali. Jadi setelah 2 minggu kita akan disuntikan lagi dosis sebanyak 0,5 ml. Vaksin ini jadi yang pertama digunakan, dan dari 1,2 juta vaksin yang ada, sampai Selasa kemarin itu udah ada sekitar 714 ribuan vaksin yang udah didistribusikan ke berbagai daerah. Terus gimana kalau dapatnya vaksin Pfizer-BioNTech? Jadi kurang lebih sama, akan disuntikan juga sebanyak 2 kali dan dosisnya bakal sama. Tapi yang jadi pembeda adalah suntikan kedua akan dilakukan setelah 28 hari. Tapi untuk yang vaksin Pfizer-BioNTech ini masih harus agak sabar menunggu, karena baru diperkirakan tiba saat kuartal 3 2021 sampai kuartal pertama 2022. Kalau vaksin Pfizer-BioNTech ini sudah dipesan sebanyak 50 juta dengan opsi tambahan 50 juta vaksin lainnya. Nah, karena udah didistribusikan ke daerah-daerah, apakah berarti permasalahan vaksin ini sudah selesai? Sayangnya sih belum, karena mekanisme penanganannya juga belum pasti. Contohnya, ada beberapa vaksin yang harus disimpan dalam suhu minus 70 derajat Celcius atau dalam suhu ruangan es. Nah, kita jadi bertanya-tanya ya, apakah vaksin ini sudah disimpan secara baik dan benar?
Dan juga ada beberapa catatan terkait uji klinis. Misalnya, mereka yang memiliki penyakit komorbid, mereka itu belum boleh divaksin. Jadi, apakah vaksinasi dibarengin dengan keputusan PSBB ketat akan efektif? Kita lihat aja ya ke depannya.